Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, di tengah hujan lebat yang tengah mengguyur, Arum duduk sendirian di sudut kamarnya. Wajahnya tampak murung. Gaun pengantin tradisional yang dikenakannya terasa seperti belenggu yang mengekang tubuh dan jiwanya. Hari yang seharusnya menjadi salah satu momen paling bahagia dalam hidup seorang wanita, justru bagi Arum terasa seperti sebuah hukuman. Ia dipertemukan dengan Hendra, seorang duda berusia 55 tahun yang kaya raya. Hendra dihormati di desa, memiliki segala yang diinginkan banyak orang, kecuali seorang istri. Namun di mata Arum, Hendra hanyalah seorang pria asing yang tiba-tiba datang mengambil kebebasan yang selama ini ia nikmati. Sementara rumah dipenuhi hiruk-pikuk para tamu yang datang untuk memberi ucapan selamat, Arum merasa sangat terasing. Ia duduk di samping Hendra, mengenakan senyum yang dipaksakan. Antara mereka, hanya ada jarak emosional yang semakin nyata. Ketika malam tiba, para tamu mulai pulang, keheningan menyelimuti rumah besar itu. Arum masih mengenakan gaun pengantin yang semakin terasa berat, duduk di tepi ranjang, matanya kosong menatap dinding. Napasnya terasa sesak. Bukan hanya karena pakaian yang dikenakan, tetapi juga karena ketidakpastian yang terus menggerogoti hatinya. Pintu kamar perlahan terbuka, dan Hendra masuk membawa segelas air hangat. Dengan langkah tenang, ia mendekati Arum dan menyerahkan gelas itu. "Minumlah, kau pasti lelah," katanya dengan suara lembut, hampir terdengar seperti bisikan. Arum menatapnya sejenak, lalu mengambil gelas itu tanpa sepatah kata pun. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, tetapi karena ketegangan yang memenuhi pikirannya. Apa yang akan terjadi malam ini? Apakah hidupnya akan berubah total mulai sekarang? Hendra hanya mengangguk pelan dan duduk di kursi sudut ruangan, menjaga jarak. Di tengah keheningan yang semakin mendalam, suara detak jam dinding semakin terdengar keras, seolah menghitung mundur waktu yang Arum rasakan tidak ingin ia hadapi. Bagi Arum, malam itu menandai awal dari perjalanan panjang yang penuh dengan ketidakpastian. Ia tahu hidupnya tidak akan mudah, namun ia tak tahu bagaimana harus menghadapinya. Hari-hari setelah pernikahan berjalan lambat dan terasa kosong bagi Arum. Ia menjalani kehidupan dengan perasaan terpaksa, menghindari kontak lebih dari yang diperlukan dengan Hendra. Meski begitu, Hendra tidak pernah memaksanya untuk berbicara atau melakukan hal-hal yang tidak diinginkannya. Setiap pagi, Hendra bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan, seringkali memilih untuk memasak sendiri meskipun rumah mereka memiliki beberapa pelayan. Saat Arum duduk di meja makan, Hendra menyambutnya dengan senyum kecil dan menyajikan makanan yang hangat. Namun, Arum hanya makan dalam diam, tanpa membalas senyum atau kata-kata suaminya. Hendra tak pernah mengeluh. Walau percakapan mereka terbatas pada hal-hal penting, ia selalu memperlakukan Arum dengan hormat. Tidak ada tuntutan, hanya kesabaran yang terus ia tunjukkan setiap hari. Suatu malam, Arum merasa sesak berada di dalam rumah dan memutuskan untuk berjalan-jalan sendirian ke hutan. Udara malam yang dingin dan suara angin di antara pepohonan memberinya sedikit ketenangan. Namun, ketenangan itu hanya sementara. Saat berjalan di tepi jurang yang licin akibat hujan sebelumnya, Arum tergelincir. Ia menjerit saat tubuhnya meluncur ke jurang, dan secara refleks kedua tangannya meraih akar pohon yang menonjol di sisi tebing. Tubuhnya tergantung, hanya bertahan dengan kekuatan tangannya yang mulai melemah. Suara teriakannya memecah keheningan malam, dan akhirnya terdengar oleh Hendra yang sedang mencarinya. Tanpa ragu, Hendra berlari menuju suara itu. Ia menemukan Arum tergantung di tepi jurang, wajahnya pucat, napasnya terengah-engah. "Arum, bertahanlah. Aku akan menolongmu," seru Hendra. Ia berbaring di tepi jurang, menjulurkan tangannya sejauh mungkin.
Pegang tanganku, aku tak akan biarkan kamu jatuh, katanya dengan nada tegas. Arum mencoba meraih tangannya, namun jaraknya terlalu jauh. Tanpa berpikir panjang, Hendra menarik tubuhnya lebih dekat, hingga setengah tubuhnya berada di atas jurang. Dengan usaha terakhirnya, Arum berhasil meraih tangan Hendra, memegangnya erat, sementara Hendra dengan sekuat tenaga menariknya ke atas. Tanah di bawah tubuh Hendra mulai runtuh, namun ia tetap berusaha hingga akhirnya berhasil menarik Arum ke tempat yang aman. Begitu Arum berhasil naik, tubuh Hendra terjatuh ke tanah. Napasnya terengah-engah dan tubuhnya penuh luka akibat ranting dan batu tajam. Arum duduk di samping Hendra, matanya berlinang air mata tanpa bisa ia tahan. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat Hendra sebagai pria asing yang membelenggunya, tetapi sebagai seseorang yang benar-benar peduli padanya, bahkan lebih dari dirinya sendiri. Dengan penuh rasa terharu, Arum duduk di samping Hendra yang terbaring lemah. Tubuhnya penuh luka, namun matanya tetap menatapnya dengan penuh kelembutan. "Aku baik-baik saja," kata Hendra dengan suara serak, berusaha menenangkan Arum meskipun rasa sakit masih terasa jelas di tubuhnya. Di rumah, Arum merawat luka-luka Hendra dengan penuh kehati-hatian. Tangannya yang gemetar membersihkan darah dari goresan-goresan di lengannya, sementara pikirannya dipenuhi rasa bersalah. Arum merasa dia telah mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan Hendra, namun selama ini hanya melihatnya sebagai beban. Malam itu, setelah luka-lukanya dirawat, Hendra tetap tersenyum pada Arum meskipun kelelahan tergambar jelas di wajahnya. "Tidak perlu khawatir, aku baik-baik saja," ucapnya pelan, mencoba meredakan kekhawatiran Arum. Arum memandangnya dengan perasaan campur aduk. Air mata mengalir di pipinya saat ia menggenggam tangan Hendra dengan erat. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar kewajiban atau rasa terima kasih. Itu adalah awal dari cinta yang perlahan tumbuh di hatinya. Hari-hari berikutnya, sikap Arum mulai berubah. Ia tak lagi menjaga jarak dengan Hendra. Ketika mereka duduk bersama di meja makan, Arum mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan kecil yang biasa ditanyakan Hendra. Ia bahkan tersenyum, meskipun masih sedikit malu, saat Hendra mencoba membuatnya tertawa dengan lelucon sederhana. Namun, Hendra tetap seperti biasa. Ia tidak pernah menuntut apapun dari Arum. Kesabaran Hendra menjadi hal yang paling mencolok. Meskipun Arum mulai menunjukkan sedikit perhatian, Hendra tidak pernah memanfaatkannya. Ia membiarkan semuanya berjalan perlahan, sesuai keinginan Arum. Suatu malam, saat mereka duduk di teras rumah, Arum tiba-tiba bertanya, "Kenapa kau begitu baik padaku? Aku tidak pernah memperlakukanmu dengan baik, tapi kau selalu sabar." Hendra tersenyum kecil dan menjawab, "Karena aku tahu, cinta tidak bisa dipaksakan. Aku hanya ingin kau bahagia, Arum, bahkan jika itu berarti aku harus menunggu seumur hidup." Kata-kata itu mengena dalam hati Arum. Ia tak pernah mendengar sesuatu yang begitu tulus dari siapapun sebelumnya. Malam itu, Arum menyadari bahwa pria yang kini ada di sisinya bukanlah musuh atau orang asing. Hendra adalah seseorang yang benar-benar mencintainya tanpa syarat, dan ia tidak pernah melihatnya seperti itu sebelumnya. Dengan perasaan yang semakin jelas, Arum memutuskan bahwa ia ingin mencoba. Ia ingin memberi kesempatan pada dirinya sendiri untuk membuka hati, meskipun itu terasa sulit. Dan meskipun ia tahu perjalanan mereka masih panjang, ia yakin bahwa Hendra adalah orang yang pantas mendapatkan cinta sejati. Malam itu, Arum duduk di depan cermin mengenakan gaun putih sederhana yang ia pilih sendiri. Tidak seperti gaun pengantin tradisional yang dulu terasa seperti belenggu, gaun ini membuatnya merasa nyaman, seperti dirinya yang sebenarnya. Dalam pantulan cermin, Arum membayangkan seorang wanita yang perlahan berubah, bukan lagi gadis yang terpaksa menikah.
Hendra mengetuk pintu pelan sebelum masuk. Ia berdiri ragu di ambang pintu, wajahnya menunjukkan kebingungan. "Kau terlihat sangat cantik malam ini," katanya, suaranya penuh kehangatan. Arum tersenyum kecil. "Terima kasih," jawabnya lembut. Ia bangkit dari kursinya dan mendekati Hendra, sebuah tindakan yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. "Ada apa? Arum, kau tidak perlu memaksakan dirimu," kata Hendra penuh perhatian, memastikan bahwa apapun yang Arum lakukan malam ini adalah karena keinginan hatinya, bukan karena tekanan. Arum menatapnya dalam-dalam, matanya yang dulu penuh kebencian kini dipenuhi rasa cinta yang baru tumbuh. "Aku tidak memaksakan diriku, Hendra," jawab Arum dengan suara tenang. "Aku melakukannya karena aku ingin, karena aku mencintaimu." Hendra terdiam, terpaku mendengar kata-kata itu. Ia tak pernah membayangkan Arum akan mengucapkan hal itu kepadanya, apalagi secepat ini. Hatinya bergetar. "Arum, apakah kau yakin?" tanyanya penuh emosi. Arum menggenggam tangan Hendra lebih erat. "Aku yakin," jawabnya mantap. Malam itu, kamar mereka diterangi cahaya lampu yang redup, menciptakan suasana tenang dan hangat. Untuk pertama kalinya, Arum dan Hendra tidak hanya berbagi ruang, tetapi juga perasaan yang sama. Mereka saling memandang, berbicara tentang hal-hal kecil, dan membiarkan cinta yang baru tumbuh menghangatkan hati mereka. Ketika Hendra menyentuh wajah Arum dengan lembut, ia berkata, "Aku tidak pernah menyangka akan memiliki malam seperti ini bersamamu." Arum tersenyum kecil, air matanya mengalir perlahan. "Aku juga tidak pernah membayangkan akan merasa seperti ini. Aku pikir aku akan hidup dalam ketidakbahagiaan selamanya, tapi kau mengajarkan aku arti cinta yang sebenarnya." Ciuman pertama mereka begitu lembut, penuh perasaan, seolah waktu berhenti untuk memberi ruang bagi cinta mereka yang tumbuh perlahan. Tidak ada nafsu yang terburu-buru, hanya kasih sayang yang tulus dan mendalam. Di antara ciuman mereka, Hendra berbisik, "Aku tidak pernah ingin memaksamu. Aku hanya ingin kau bahagia." Arum membalas dengan suara lembut, "Dan aku tahu sekarang, aku bahagia karena kau." Malam itu bukan hanya awal dari hubungan mereka sebagai pasangan, tetapi juga awal dari perjalanan baru mereka, di mana cinta menjadi fondasi yang kuat. Di luar, angin malam membawa harum bunga dari taman, seolah ikut merayakan malam penuh cinta ini. Hari-hari setelah malam itu terasa berbeda. Suasana rumah yang sebelumnya dingin kini dipenuhi kehangatan kecil yang perlahan tumbuh di antara mereka. Arum mulai menunjukkan perhatiannya pada Hendra, dan Hendra tetap seperti dirinya yang selalu penuh kesabaran. Namun malam itu, Arum merasa ada sesuatu yang harus ia lakukan. Ia duduk di teras bersama Hendra, memandangi bintang-bintang yang memenuhi langit desa. Arum memecah keheningan dengan pertanyaan, "Kau baik-baik saja, Hendra?" Hendra tersenyum lembut, menggenggam tangan Arum dengan penuh kasih. "Aku baik-baik saja," ucapnya, mencoba menenangkan Arum meski jelas terlihat rasa sakit yang dirasakannya. Namun, Arum tak bisa menahan kegelisahan yang terus mengganggu pikirannya. Ada sesuatu yang membuatnya merasa cemas, tetapi ia tidak mengerti apa itu. Beberapa hari kemudian, kekhawatirannya terjawab. Kabar buruk datang dari dokter desa yang memberitahu bahwa Hendra mengidap penyakit jantung yang cukup parah. Berita itu menghancurkan hati Arum, seolah-olah dunia di sekitarnya runtuh seketika. "Ada yang bisa kita lakukan?" tanya Arum dengan suara serak, berusaha tetap tenang. Namun, dokter hanya menggelengkan kepala dengan raut wajah penuh keprihatinan. "Tidak ada banyak yang bisa dilakukan. Yang terpenting sekarang adalah memberinya waktu yang berkualitas dan kebahagiaan yang bisa dinikmati." Arum pulang dengan hati yang hancur. Di rumah, ia menemukan Hendra duduk di kursi favoritnya,
membaca buku seperti biasa. Wajahnya tampak tenang, seolah tidak ada yang berubah. Namun, bagi Arum, segala sesuatu telah berubah sejak kabar itu datang. Dia bertekad memberikan seluruh cinta dan perhatian kepada Hendra, ingin membuat setiap hari yang mereka miliki menjadi kenangan indah. Hari-hari mereka dipenuhi dengan kebahagiaan sederhana. Mereka sering berjalan di hutan kecil dekat desa, menikmati kedamaian alam sambil berbicara tentang mimpi-mimpi kecil mereka. "Hendra," kata Arum pada suatu sore di tepi sungai yang menjadi tempat favorit mereka, "kau tidak boleh menyerah. Aku akan selalu ada untukmu." Hendra tersenyum lembut, menatap wajah Arum dengan penuh kasih. "Aku tidak pernah menyerah, Arum. Kau adalah alasan aku bertahan sampai saat ini." Hari-hari berlalu penuh dengan kebahagiaan yang tak terucapkan. Arum memastikan setiap momen yang mereka habiskan bersama menjadi bermakna, tanpa peduli berapa lama lagi waktu yang tersisa. Yang jelas, ia tahu bahwa ia mencintai Hendra lebih dari apapun. Suatu malam, saat mereka duduk di depan perapian, Hendra berbicara dengan suara lembut. "Arum, jika waktuku sudah tiba, aku ingin kau melanjutkan hidupmu. Jangan biarkan kesedihan menghentikanmu." Air mata Arum mulai mengalir deras. "Jangan bicara seperti itu, Hendra. Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpamu." Hendra menggenggam tangan Arum lebih erat. "Cinta sejati tidak pernah berakhir. Aku akan selalu ada di hatimu, Arum. Selamanya." Malam itu, Arum berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menjaga cinta mereka, apapun yang terjadi, dan tidak akan membiarkan apapun merusak kenangan indah yang telah mereka bangun bersama. Waktu terus berlalu, dan kondisi Hendra semakin melemah. Tubuhnya yang dulu kuat kini terlihat rapuh, tetapi semangatnya tetap tidak pudar. Ia tetap tersenyum setiap kali berada di sisi Arum. Suatu sore, di teras rumah mereka, Arum membantu Hendra duduk di kursi favoritnya, sementara angin sepau-sepau membawa harum bunga dari kebun kecil mereka. Hendra menatap langit, matanya berbinar, mengenang sesuatu yang indah. "Hendra," panggil Arum dengan lembut, menyeka keringat di dahinya. "Apakah kau merasa lebih baik?" Hendra mengangguk perlahan. "Aku baik-baik saja, Arum. Jangan khawatir tentang aku." Namun, Arum tahu hati Hendra tak bisa berbohong. Ia bisa melihat kelemahan yang semakin menguasai tubuh Hendra. Setiap malam, Arum menangis dalam diam, berharap keajaiban datang untuk pria yang ia cintai. Beberapa minggu kemudian, di pagi yang cerah, Hendra meminta Arum untuk menemaninya berjalan ke hutan kecil di dekat desa. Mereka berjalan perlahan, saling menggenggam tangan. Di sebuah bukit kecil yang dipenuhi bunga liar, mereka berhenti untuk beristirahat. "Arum," Hendra mulai berbicara, suaranya terdengar lembut namun penuh emosi. "Aku ingin kau tahu, aku tidak pernah menyesali satupun hari yang kita lalui bersama. Kau adalah kebahagiaan terbesar dalam hidupku." Arum terdiam, air mata mulai menggenang di matanya. "Aku tidak ingin kehilanganmu, Hendra," ucapnya dengan suara gemetar. Hendra tersenyum dan menatap Arum dengan penuh kasih. "Kita tidak akan pernah benar-benar kehilangan satu sama lain. Cinta kita akan selalu hidup, bahkan setelah aku pergi." Hari itu, mereka menghabiskan waktu bersama, mengenang kenangan indah yang telah mereka lalui. Arum berusaha mengukir setiap momen dalam hatinya, berharap waktu berhenti sejenak. Malam itu, saat bintang-bintang memenuhi langit, Hendra tertidur dengan damai di samping Arum. Ketika pagi tiba, Arum menyadari bahwa Hendra telah pergi, meninggalkan senyuman tenang di wajahnya. Arum menangis tanpa henti, namun dalam kesedihannya, ia merasakan kehangatan yang aneh. Seperti cinta Hendra masih memeluknya,
memberinya kekuatan untuk melanjutkan hidup. Pada hari pemakaman, seluruh desa datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Hendra yang dikenal sebagai pria baik hati. Semua orang merasa kehilangan. Arum berdiri di samping makam Hendra, memegang buku yang selalu dibaca suaminya. "Hendra," bisiknya, menatap langit. "Aku akan selalu mencintaimu. Aku berjanji akan hidup dengan cara yang membuatmu bangga." Tahun-tahun berlalu setelah perpisahan itu. Arum melanjutkan hidup dengan kenangan tentang Hendra. Setiap sudut rumah mereka, setiap jejak langkah di hutan kecil, bahkan buku yang Hendra tinggalkan, semuanya dipenuhi kenangan yang tak bisa terlupakan. Meski hatinya hancur, Arum merasa cinta mereka tetap hidup di dalam dirinya. Hari-hari terasa lebih sepi, namun ia menemukan kekuatan dalam setiap momen yang mereka bagi. Ia belajar berdiri tegak, menghargai setiap kenangan, dan melanjutkan hidup dengan cara yang Hendra inginkan, dengan kebahagiaan. Suatu pagi yang cerah, Arum duduk di beranda rumah mereka, memandangi keindahan desa yang tetap memukau. Di tangannya tergenggam sebuah buku yang dulu sering dibaca oleh Hendra dan kini menjadi miliknya. Dengan hati yang dipenuhi rasa cinta, ia membuka halaman demi halaman. "Hendra, aku merindukanmu," bisiknya pelan. Matanya menatap langit biru yang terbentang, seolah berharap melihat sosok Hendra di sana. Senyum kecil terukir di wajahnya, meski air mata perlahan jatuh membasahi pipi. Ia tahu, Hendra selalu ingin ia bahagia. Kata-kata suaminya masih terngiang jelas di benaknya. "Jangan biarkan kesedihan menghentikanmu, Arum. Aku akan selalu ada di hatimu." Di saat itu, Arum merasakan bahwa Hendra tidak pernah benar-benar pergi. Cinta mereka telah melampaui batas waktu dan kehidupan. Sambil memandang matahari yang perlahan terbenam di ufuk barat, ia merasa seolah Hendra masih ada di sisinya, menemani setiap langkah dalam perjalanan hidupnya. Tahun demi tahun berlalu, Arum menjalani kehidupannya dengan penuh penghargaan terhadap setiap kenangan indah yang telah mereka bagi. Dalam hatinya, cinta itu tetap abadi, meski waktu dan jarak telah memisahkan mereka. Ia yakin Hendra selalu hadir, bukan hanya dalam kenangan, tetapi juga di setiap langkah yang ia tempuh. Di bawah langit yang sama, di tempat yang sama, Arum akhirnya memahami satu hal, cinta mereka akan terus hidup. Meski tubuh Hendra telah tiada, jiwa dan cintanya akan selalu menyertai. Arum tahu, dimanapun Hendra berada, ia akan menjaga kenangan itu dengan sepenuh hati, mencintainya, seolah waktu tak pernah berlalu. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.